يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salah satu dari nikmatnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu pula kesempatan kita bisa mempelajari salah satu dari ilmunya, yaitu ilmu waris. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Insyaallah pada kesempatan ini, insyaallah pada pertemuan yang kedua untuk angkatan yang kelima, ya, insyaallah angkatan yang kelima. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang urgensi ilmu waris, begitu juga dengan pendahuluan ilmu waris, apa itu pengertiannya, siapa itu perumusnya dan lain sebagainya. Dan insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan tetap membahas tentang teori, belum masuk ke dalam hitung-hitungan. Tetapi ini teori pun sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebelum kita membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam, harus ada pondasi-pondasi. Maka teori-teori ini yang akan kita praktekkan nanti. Apakah setelah orang meninggal kita langsung bagikan harta warisannya? Apakah ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Maka teori-teori yang insya Allah pada pertemuan kedua yang akan kita jelaskan ini akan kita rinci secara satu persatu. Walaupun mulai dari awal Ana sudah katakan kita tidak masuk ke masalah khilaf-khilaf, mana pendapatnya Imam Syafi'i, mana pendapatnya Imam Maliki, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Ana akan membahas secara garis besar saja, karena kalau kita masuk ke pembahasan khilaf-khilaf maka ini akan memusingkan. Insya Allah nanti ada waktunya. Insya Allah pada level yang ketiga kita akan bahas secara mendetail mengenai khilaf-khilaf dalam pelajaran ilmu waris ini. Karena sebenarnya pembahasan dalam ilmu waris ini khilaf-khilafnya tidak sebanyak di pembahasan fikih, misalnya pembahasan sholat, pembahasan toharoh, pembahasan zakat dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita step by step kita akan menjelaskannya. Baik, bisa dilihat ikhwan wa akhwati yang peserta di kajian angkatan kelima, bagian yang sudah Ana jelaskan. Insya Allah di sana ditulis data-data atau dasar-dasar ilmu waris, ya. Yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan atau dengan harta peninggalan. Jadi sebelum harta warisan itu dibagikan, ada yang harus kita tunaikan terlebih dahulu. Jadi apa hak-hak yang memang harus kita tunaikan sebelum dibagikannya harta warisan tersebut? Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah.
Jadi harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit itu ada yang harus pertama kali diutamakan apa? Mengenai biaya pengurusan jenazah. Misalnya tidak ada sama sekali yang mau menanggungnya, baik itu dari anaknya, baik itu dari saudaranya atau orang kampung yang dekat dengannya. Maka yang paling pertama dikeluarkan dari harta siapa? Dari harta si mayit tersebut. Jadi harta si mayit tersebut wajib dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah. Misalnya anak kasih contoh, biaya pembelian kain kafan. Kalau tidak ada yang mau menanggung, maka diambil dari siapa? Diambil dari harta si mayit tersebut. Begitu juga yang kedua, misalnya ada ongkos untuk memandikan mayit. Kalau tidak ada yang menanggung, maka ambil dari harta mayit tersebut. Lalu selanjutnya biaya gali kuburnya. Atau misalnya maaf, kalau di Jakarta atau di sebagian tempat yang lain ada namanya apa? Misalnya buat sewa dan lain sebagainya, maka wajib diambil dari mana? Dari harta si mayit tersebut apabila tidak ada ahli waris atau keluarga yang mau menanggungnya. Jadi tidak boleh dibiarkan hutang atau dibebankan kepada orang lain. Kalau misalnya tidak ada yang mau memberikannya atau membayarkannya, maka wajib diambil dari siapa? Wajib diambil dari harta si mayit tersebut. Itu yang pertama, maun atau tajhiz atau biaya pengurusan jenazah. Baik. Yang selanjutnya apa yang harus dilakukan sebelum dibagikannya harta warisan? Maka yang wajib dilakukan adalah melunasi hutang. Nah, ini yang paling penting. Karena masalah hutang ini bukan masalah yang remeh. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau tidak mau menyolatkan mayit yang masih memiliki hutang. Maka sebelum dibagikannya harta warisan, wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan, membayarkan hutang-hutang si mayit dari siapa? Dari harta si mayit tersebut. Memang ada khilaf, apakah kalau si mayit tidak memiliki hutang tidak memiliki harta yang ditinggalkan untuk membayar hutang-hutangnya, lalu siapa yang akan membayarkannya? Apakah ahli waris dibebankan atau tidak? Jumhur ulama mengatakan apabila mayit tidak memiliki harta untuk membayar hutang-hutangnya, maka ahli warisnya tidak dibebankan untuk membayarkannya. Kalau dibebankan berarti misalnya maaf, hukumnya wajib misalnya. Kalau ahli waris tidak membayarkannya, maka hukumnya dosa. Maka tidak demikian, tidak dibebankan, tetap dibebankan kepada si mayitnya. Tetapi ahli waris anak-anak, sebagai anak yang taat, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka wajib baginya bagian dari taat kepada orang tua untuk melunasi, membayarkan hutang-hutangnya. Kenapa demikian? Mungkin karena hutang ini yang akan menyebabkan orang tuanya tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai pendapat yang kuat, tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkan hutang-hutang orang tuanya. Tetapi ketika anak-anaknya membayarkan, ini bagian dari baktinya dia kepada kedua orang tua. Jadi melunasi ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebelum dibagikannya harta warisan. Adapun mengenai hutang, ini hutang ada dua jenis. Ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada yang disebutkan dengan nazar. Jadi kalau misalnya si mayit memiliki nadar dan belum dia tunaikan, wajib baginya untuk menunaikan nadar tersebut sebelum dibagikannya harta warisan. Begitu juga kalau misalnya sudah jatuh zakat. Jadi zakat malnya dia harus jatuh pada hari Senin misalnya. Lalu hari Selasa si mayit meninggal, maka wajib dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya tersebut. Kenapa demikian? Karena ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada si mayit tersebut. Dan yang selanjutnya, jenis hutang yang kedua, jenis hutang kepada sesama. Misalnya dia hutang kepada saudaranya, kepada temannya, maka wajib bagi dia untuk melunasinya sebelum dibagikannya harta warisan kepada ahli waris yang ada. Nah, mengenai ada namanya, misalnya ini harta, misalnya dari apa? Dari
penggadaian barangnya dia, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Silahkan tunaikan terlebih dahulu penggadaiannya, dia ambil agar tidak ada hak-haknya orang lain yang masuk ke dalam harta warisan tersebut. Intinya hutang-hutang si mayit wajib baginya untuk dilunasi terlebih dahulu. Jadi tidak boleh misalnya sudah dibagikan aja, nanti kapan sisanya berapa sekedarnya dibayarkan untuk hutang-hutang, maka ini tidak boleh. Mutlak wajib dibayarkan terlebih dahulu hutang-hutang tersebut. Kalau misalnya tidak ada sisanya, ya sudah, berarti tidak ada yang bisa dibagikan. Bahkan kalau misalnya kurang pun tidak ada kewajiban untuk ahli waris membayarkannya. Tetapi ketika ahli waris, terutama anak-anaknya, membayarkan hutang-hutang si ayah, maka ini bentuk baktinya dia kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal. Jadi itu yang kedua apa? Membayarkan hutang-hutang si mayit. Sedangkan yang ketiga, ikhwan wa akhwati, yang wajib kita tunaikan sebelum kita membagikan harta warisan kepada ahli warisnya, menunaikan wasiat apabila ada. Wasiat ini wasiat yang diberikan kepada siapapun itu, baik itu orang dekatnya, baik itu orang jauh, selama si mayit memberikan wasiat dan diusahakan wasiat ini memiliki saksi. Dan yang berikutnya, usahakan wasiat ini apa? Harus dengan tulisan agar apa? Tidak ada fitnah. Kalau memang wasiatnya si mayit untuk misalnya anak angkatnya atau untuk keponakannya, untuk siapapun juga, maka wajib baginya untuk apa? Menuliskan. Jangan sampai apa? Ketika ia tahu mau mewasiatkan tapi ia tidak tuliskan atau tidak panggil saksi, ini akan terjadi yang namanya fitnah. Mungkin sebagian dari anak-anaknya tidak mau dia menunaikan wasiat tersebut. Maka agar menghindari fitnah-fitnah, buruk sangka dan lain sebagainya, silahkan tulis, silahkan panggilkan saksi bahwasanya si mayit ini memang memiliki wasiat. Ketika meninggal mayit tersebut, wajib baginya atau untuk ahli waris menunaikan wasiat tersebut. Tetapi sekali lagi ada syarat-syarat wasiat sebagaimana syariat Islam telah mengaturnya. Yang pertama syaratnya adalah wasiat ini tidak boleh melebihi dari sepertiga, maksimal hanya sepertiga saja. Kenapa demikian? Pada Hajjatul Wada, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Rasulullah, aku ini sudah banyak mengeluhkan tentang sakit. Sedangkan aku memiliki harta yang banyak dan aku tidak tinggalkan kecuali hanya anak saja. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 dari hartaku? Maka Rasulullah pun menjawabnya tidak boleh. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan setengahnya ya Rasulullah. Beliau pun mengatakan tidak boleh. Lalu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan thuluthuhu, maka Nabi pun mengatakan al-thuluts wa thuluthu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Jadi boleh mewasiatkan sepertiga itu maksimal, tidak boleh lebih. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad a'ta kulla dihaqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Allah ini sudah memberikan haknya kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi dua tadi, tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang satu lagi tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang ada. Misalnya anaknya ini sudah menjadi ahli waris, akan mendapatkan harta warisan dari dia, maka tidak boleh bagi si mayit secara syariat Islam memberikan wasiat setengah atau berapapun juga kepada si anak yang akan menjadi ahli warisnya. Jadi itu syaratnya dua secara syariat Islam. Kalau misalnya ada si mayit, dia mengatakan aku memberikan wasiat setengah untuk siapa? Untuk anak perempuanku. Maka secara syariat ini batal. Sebagaimana tadi dalil yang sudah Ana jelaskan. Tetapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Apabila ahli waris yang ada mengikhlaskan, ridho, setuju
tanpa ada paksaan, maka ini dibolehkan. Misalnya contoh, dia memberikan wasiat kepada anak angkatnya setengah lebih dari sepertiga. Kalau ahli waris semuanya setuju, ya silahkan, tidak jadi masalah. Begitu juga misalnya memberikan wasiat kepada anak laki-lakinya. Kalau ahli waris semuanya setuju, itu tidak jadi masalah. Ini pengecualian. Pada hakikatnya syariat sudah mengatur wasiat tidak boleh diberikan kepada siapa? Tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan tidak boleh melebihi 1/3. Tetapi kalau ahli waris semuanya mengikhlaskan, ridho tanpa ada paksaan, itu tidak jadi masalah. Ini adalah pengecualian, ya. Jadi boleh silahkan wasiat asalkan semua ahli warisnya setuju. Lebih dari 1/3 pun tidak jadi masalah, dan diberikan kepada ahli waris pun tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalnya semuanya tidak setuju, maka kembali kepada asalnya. Tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta. Jadi ikhwan, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu ada 3. Pertama apa tadi? Ma'unatu tajhiz, silahkan biaya pengurusan jenazah dibayarkan. Yang kedua, silahkan lunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, silahkan tunaikan wasiat kalau misalnya ada. Subhanallah ikhwan, kalau kita mentadaburi ayat waris dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, kita sering mendengar mimba diwasiyatin yusobiha audain. Kalau kita melihat secara zahir ayat, mimba diwasiyah itu artinya apa? Jadi pembagian harta itu harus setelah mimba diwasiyah, harus setelah wasiat atau harta hutang maksudnya. Mimba diwasiyatin yusobiha audain. Jadi wasiat ditunaikan apabila ada atau hutang, baru dibagikanlah harta warisan. Secara zahir ayat kita melihat wasiat itu diutamakan, didahulukan dibandingkan dengan hutang. Tetapi pada urutan yang benar secara syariat Islam, wajib ditunaikan hutang terlebih dahulu, baru wasiat. Kenapa demikian? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum taqra'unal ayat, sesungguhnya kalian ini membaca ayat mimba diwasiyatin yusobiha audain. Kalian membaca ayat dalam surat An-Nisa ayat 11 yang mana wasiat secara zahir ayat didahulukan dibandingkan dengan hutang. Tetapi Nabi Muhammad SAW, kata Ali bin Abi Thalib, menunaikan hutang terlebih dahulu dibandingkan wasiat. Karena yang namanya hutang ini merupakan kewajiban. Sedangkan wasiat hukumnya sunnah. Maka walaupun secara zahir ayat wasiat lebih diutamakan, lebih didahulukan dibandingkan hutang, maka secara hitungannya, secara urutannya wajib ditunaikan terlebih dahulu hutang, baru setelahnya adalah wasiat. Kalau misalnya hutangnya habis, hartanya dibagikan untuk hutang semuanya, tidak ada wasiat, maka sudah tidak perlu apa? Tidak perlu ditunaikan wasiat tersebut. Kenapa demikian? Karena hartanya sudah tidak ada. Tapi Anda akan jelaskan hikmah kenapa. Banyak orang bertanya, apa sih hikmahnya lebih diutamakan wasiat, lebih diutamakan hutang dibandingkan dengan wasiat. Baik, yang pertama adalah adain tsabit fid dimmati qoblal maut wa ba'dah. Yang namanya hutang itu dia akan tetap wajib ditunaikan walaupun dia meninggal atau setelah meninggal. Bahkan lihat, ketika si mayit meninggal, hutangnya wajib dibayar enggak? Tetap wajib dibayar. Maka itu salah satu hikmahnya. Yang kedua adalah adain lahu mutalib minal ibad ammal wasiyah fala mutalib laha li'annaha nau' minat tabaru. Yang namanya hutang ini tetap akan dituntut, sedangkan wasiat tidak. Karena ini apa? Ini merupakan bentuk dari tabaru. Ini apa? Ya, perbuatan baik. Dia ingin mewasiatkan hartanya untuk si fulan dan hukumnya apa? Hukumnya pun sunnah. Tetapi yang namanya hutang dia akan tetap dituntut walaupun dia sudah meninggal. Taib yang ketiga, lil ihtimama biha walit ta'kid alaiha.
Kenapa? Misalnya hikmahnya diselesaikannya hutang sebelum wasiat ini untuk penekanan. Karena kenapa? Tadi katakan yang namanya hutang wajib ia bayar. Kalau tidak ia bayar akan ada pengadilan di akhirat. Walaupun secara zahir ayat, dan ini banyak sekali ketika Ana menjelaskan tentang tafsir ayat waris, kenapa kok dalam Al-Quran dikatakan wasiat lebih dahulu dibandingkan dengan hutang? Maka ini penjelasannya. Penjelasannya adalah Rasulullah pun menunaikan hutang baru setelahnya wasiat. Baik, setelah 3 yang tadi Anda jelaskan, maka apa yang akan dilakukan? Maka silahkan setelah dilakukannya pembayaran pengurusan jenazah, dibayarkannya hutang, ditunaikannya wasiat apabila ada, setelah itu apa? Silahkan dibagikan harta warisan kepada ahli waris yang ada. Jadi sebelum dibagikannya harta warisan, jangan kita mikirkan, oh banyak sekali harta yang ditinggalkan oleh ayahku. Tetapi yang paling penting adalah 3 tersebut. Jangan sampai nanti hutang untuk pembiayaan kuburan, pembelian kain kafan dan lain sebagainya belum dibayarkan. Yang kedua, ada hutang tapi tidak ditunaikan. Begitu juga ada wasiat tapi tidak dilaksanakan oleh ahli waris yang ada. Maka ketika tidak dilakukan, dosa besar untuk ahli waris yang ada. Tapi ikhwan, selanjutnya adalah Ana akan jelaskan tentang perbedaan wasiat, hibah dan warisan. Dan ini juga banyak orang-orang yang tidak memahami. Kadang dianggap ini wasiat padahal bukan wasiat. Kadang dianggap ini hibah padahal bukan hibah. Maka tolong perhatikan dengan benar apa yang dimaksud dengan hibah, apa yang dimaksud dengan wasiat, dan apa yang dimaksud dengan warisan, agar tidak terpilah-pilih, agar tidak salah. Karena banyak orang menganggap oh ini wasiat, tetapi belum terjadi pemindahan kepemilikan. Hanya bilang nanti saya kasih rumah buat kamu ya, tapi nggak ada actionnya. Saya memberikan kepada kamu nih dan saya terima. Maka selama misalnya tidak ada pemindahan kepemilikan, maka ini tidak menjadi wasiat. Insya Allah akan Anda jelaskan. Baik, yang pertama adalah tentang hibah. Hibah ini apa artinya? Hibah adalah pemberian atau penyerahan kepemilikan yang dilakukan oleh seseorang pada waktu dia hidup, baik kepada ahli warisnya atau kepada orang lain dari barangnya dia, mau itu rumah, mau apapun juga, itu disebut dengan hibah. Jadi pemindahan atau pemberian kepemilikan dari A ke B di masa hidupnya. Ingat, di masa hidupnya si fulan tersebut. Apabila sudah ada pemindahan kepemilikan, maka sudah masuk hukum hibah. Maka lihat, ketika hibah misalnya anak memberikan, anak kasihkan kepada ente harta ini, maka dia terima, maka udah selesai. Maka ini apa? Hak tadi hadiah pemberian sudah milik siapa? Milik si B. Mau dia jual, mau dia berikan lagi kepada yang lain, maka ini haknya dia. Ya, itu baru yang disebutkan dengan hibah. Pada masa waktu hidupnya sudah terjadi pemindah kepemilikan. Kalau misalnya dia memberikan rumah, tahu-tahu rumah ini misalnya belum diganti sertifikatnya atas nama yang diberikan dan lain sebagainya. Selama ini sudah terjadi pemindahan kepemilikan, maka dibolehkan dan jatuh hibahnya pun sah. Yang paling penting ikhwan, ketika orang tua memberikan kepada anak-anaknya, wajib diberikan kepada anak-anaknya secara adil. Tidak boleh misalnya saya tahu dia ini nurut, saya berikan kepada anak saya saja, sedangkan yang lain sisanya mau 3 mau 4 anak saya tidak berikan apa-apa. Maka ini berdosa untuk siapa? Untuk orang tuanya. Sedangkan Rasulullah SAW beliau mengatakan i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Jadi tidak boleh memberikan hibah, pemberian hanya kepada sebagian anak dengan menyampingkan anak-anak yang lain. Karena lihat ikhwan semuanya, orang tua ini tidak mengetahui setelah ia meninggal siapa yang lebih bermanfaat kepadanya. Apakah yang baik akan terus
memang mendoakannya, atau sebaliknya yang jahat sudah berubah. Maka lihat dalam Al-Quran dikatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bahwasanya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, engkau ini tidak akan pernah mengetahui siapa yang lebih bermanfaat untukmu setelah engkau meninggal. Maka ketika orang tua ingin memberikan hibah kepada anak-anaknya, maka silahkan berikanlah hibah kepada anak-anaknya secara adil. Walaupun misalnya maaf berbeda-beda. Misalnya yang satu dapatnya sekian, tidak jadi masalah. Yang penting semua anak ini diberikan hibah tersebut. Tetapi yang paling utama bagaimana cara memberikan, maka sebagaimana Al-Quran menjelaskan, bagiannya laki-laki, 2 bagian daripada perempuan. Tetapi ini bukan merupakan kewajiban dalam hal-hal hibah. Kalau warisan maka mau tidak mau mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Baik, itu mengenai hibah. Sedangkan yang kedua adalah mengenai wasiat. Sedangkan wasiat artinya adalah penyerahan kepemilikan yang dilakukan seseorang sehingga orang yang diberikannya tersebut dapat memiliki setelah meninggalnya pemberi tersebut. Itu yang namanya wasiat. Misalnya ada orang mewasiatkan, saya wasiatkan kalau saya meninggal harta saya 1/6 diberikan kepada takmir masjid misalnya, untuk pembangunan masjid, atau infak fisabilillah, atau untuk baitul mal, atau baznas dan lain sebagainya. Maka berpindahnya harta tersebut kapan? Setelah dia meninggal, atau diberikan kepada anak angkatnya. Kapan terjadi? Terjadi setelah orang tersebut meninggal. Tetapi kalau dalam keadaan dia hidup, itu bukan wasiat namanya. Jadi wasiat ini apa? Orang memberikan, tetapi jatuhnya kapan? Setelah dia meninggal. Tapi kalau misalnya orang yang saya berikan kepada si Yanto ini meninggal terlebih dahulu sebelum orang yang memberikan, maka wasiatnya pun batal, tidak sah. Jadi wasiat ini terjadi perpindahan kepemilikannya setelah orang yang memberikan itu meninggal. Tetapi sekali lagi ikhwan, yang namanya wasiat tuliskan, panggil saksi agar tidak terjadi fitnah-fitnah, buruk sangka dan lain sebagainya. Itu mengenai wasiat. Sedangkan yang terakhir mengenai warisan. Warisan ini apa? Warisan ini seluruh harta yang ditinggalkan oleh si mayit, baik itu nominal yang sedikit, baik itu nominal yang besar, selama itu milik si mayit, maka ini yang akan dikatakan sebagai harta warisan. Jadi harta warisan ini maupun sedikit nilainya. Kadang banyak orang yang tidak terlalu perhatian. Setelah misalnya orang tuanya meninggal, saudaranya datang, saya minta dong kenang-kenangan. Misalnya apa? Ada jam tangannya, sini buat saya jam tangannya. Atau ada bajunya, ada celananya, ada alat-alat olahraga dan lain sebagainya. Maka sekali lagi anak katakan, ini merupakan haknya ahli waris. Tidak boleh, bahkan ahli waris sendiri pun gak boleh mengambil asal-asalan. Misalnya baju-bajunya saya pakai, gak boleh. Padahal baju, atau jangankan baju, misalnya ada cincin yang harganya 10.000 misalnya, manakala ini milik mutlak si mayit, maka ini menjadi ahli waris, haknya udah berpindah. Untuk siapa? Untuk ahli waris yang ada. Kalaupun misalnya dia ingin memakai baju, ingin menyedekahkan baju tersebut untuk misalnya yayasan panti yatim piatu dan lain sebagainya, itu dibolehkan, asalkan semua ahli waris yang ada mengikhlaskannya. Kalaupun misalnya ada sepatunya mayit mau diberikan kepada pamannya, nggak jadi masalah, asalkan semua ahli waris ikhlas. Bahkan perabotan apapun itu, selama emang ini miliknya si fulan, maka wajib diberikan kepada ahli waris yang ada. Tidak boleh orang asal mengambil. Maka banyak dari kita setelah meninggal, ini buat aku, ini buat saya, buat siapa, tidak jadi masalah, asalkan semua ahli waris itu ikhlas. Tidak boleh asal-asal mengambil. Walaupun misalnya dia merasa yang paling besar, anak yang paling besar, dia pamannya, dia saudaranya, selama ini milik mayit, maka akan berpindah kepada ahli waris yang ada. Maka itu perbedaan antara hibah, wasiat dan warisan. Nah,
untuk hibah, wasiat dan warisan ada waktu-waktunya. Biar lebih simpel, kalau misalnya yang di grup itu udah ana jelaskan secara detail. Pertama untuk hibah. Hibah ini waktunya sebelum wafat. Pelaksananya pemilik harta. Penerimanya siapa? Bisa ahli waris atau bukan ahli waris. Hukumnya hibah apa? Sunnah. Nominalnya terserah kepada pemilik harta. Status miliknya milik siapa? Milik penerima. Itu kalau hibah. Sedangkan wasiat ini lihat, waktunya sebelum wafat tetapi dilaksanakannya setelah wafat. Bicaranya sebelum wafatnya mayit, tetapi dilaksanakannya wasiat tersebut setelah mayit tersebut meninggal. Sedangkan pelaksananya jelas pemilik harta, penerimanya lihat secara syariat Islam bukan ahli waris. Kecuali apa tadi Anda katakan? Kecuali ahli warisnya itu mengikhlaskan atau meridhoi atas izin ahli waris semuanya. Lalu hukumnya apa? Sama, wasiatun hukumnya sunnah. Nominalnya apa? Nominalnya sepertiga dari harta. Boleh lebih atas izin ahli waris semuanya. Sedangkan statusnya adalah sesuai dengan syariat wasiat yang tadi sudah Anda jelaskan. Yang terakhir adalah warisan. Warisan ini waktunya kapan? Setelah wafat pastinya. Jadi yang namanya warisan, ikhwan wa akhwati, bukan dibagikan sebelum wafatnya si mayit, tidak. Itu namanya hibah. Warisan itu apabila si mayit meninggalkan harta, maka itu yang disebutkan dengan harta warisan. Jadi banyak yang bertanya kepada anak, Ustadz, ini warisannya sudah dibagikan sebelum si mayit atau orang tuanya meninggal. Sekali lagi anak katakan, ini bukan harta warisan. Harta warisan ini harta yang dibagikan setelah meninggalnya mayit. Maka kalau harta yang dibagikan ketika si ayah atau si ibu masih dalam keadaan hidup, maka ini yang namanya hibah, bukan warisan. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Warisan ini setelah orang tua kita meninggal, setelah suami atau istri meninggal, setelah si A atau si B meninggal, maka harta peninggalannya itulah yang disebutkan dengan harta warisan. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Waktunya setelah wafat, pelaksananya adalah ahli waris atau bukan ahli waris. Jadi pelaksananya silahkan. Mau ahli waris yang paham tentang ilmu ini, silahkan laksanakan. Atau manggil ustadz yang paham, yang fakih akan ilmu ini, silahkan juga. Penerimanya hanya ahli waris saja. Jadi penerimanya apa? Mutlak hanya ahli waris saja. Anak angkat tidak mendapatkan, anak tetangga tidak mendapatkan, anak tiri pun tidak mendapatkan. Jadi hanya memang anaknya dia dari apa? Dari hasil biologisnya secara syariat yang benar. Jadi dari pernikahan yang sah. Selanjutnya hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Untuk menunaikan secara ketentuan Allah adalah fardu ain. Nominalnya sesuai ketentuan yang sudah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Sedangkan status miliknya adalah ini milik ahli waris. Jadi itu perbedaan tentang hibah, wasiat dan warisan. Sekarang kita melangkah ke syarat-syarat harta waris. Jadi harta warisan pun ada syarat-syaratnya. Kenapa demikian? Tidak boleh kita mengetahui ini harta, misalnya harta dari harta yang haram, ini harta dari perampokan, ini harta dari pencurian. Kalau kita mengetahui harta tersebut dari harta yang haram, maka kita tidak boleh mengambil dari harta tersebut. Walaupun itu milik ayah kita, iya. Kalaupun itu milik ibu kita, iya. Tidak boleh kita mengambil harta yang sudah jelas-jelas kita ketahui bahwasanya harta itu adalah haram. Yang pertama, syarat harta waris itu kehalalan dan legalitas. Jadi wajib harta yang dibagikan adalah harta yang halal. Tidak boleh harta pencurian, tidak boleh harta perampokan, tidak boleh harta dari riba, misalnya rentenir dan lain sebagainya. Kalau kita tahu, jauhi. Karena apa? Akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kehalalan dan legalitas. Jadi memang jelas ini halal, legal, milik siapa? Milik si mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan wa akhwati, harta ini adalah milik si mayit. Jadi perhatikan, banyak sering yang
menganggap bahwasannya harta gonogini ini adalah bagian daripada Islam. Harta bersama, harta bawaan, tidak demikian. Ketika Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian wahai suami-suami setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, manakala istri-istrimu tidak memiliki anak. Maka yang dimaksudkan mataro, yang dia tinggalkan, mau itu harta bawaan, mau itu harta yang dia hasilkan setelah pernikahan yang ada, yang penting itu mutlak milik siapa? Milik si mayit. Jadi tidak boleh kita menganggap oh ini harta bersama, padahal ini harta mati-matian diusahakan oleh suami, atau sebaliknya ini mati-matian diusahakan oleh sang istri. Maka pisahkan, manage, mana memang ini harta yang menjadi harta suami, mana memang ini yang menjadi harta si istri. Bukan kami mengajarkan untuk hitung-hitungan, tidak sama sekali. Karena apa? Ketika nanti meninggal, yang akan dibagikan siapa? Harta si mayitnya. Apabila ini harta si mayit hanya sedikit, tidak boleh hartanya si istrinya atau suaminya ikut dibawa-bawa, tidak boleh sama sekali. Jadi pastikan bahwasannya ini harta milik mayit. Anak kasih gambarannya begini. Misalnya setelah menikah, suami istri ini dua-duanya ya punya ada tabungan, dua-duanya atau mungkin juga kerja. Lalu dia ini membeli sebuah rumah. Rumah ini harganya 100 juta. Suami hanya memiliki uang 40 juta, sedangkan istri memiliki uang 60 juta, maka digabungkanlah. Kita sudah bisa mengetahui bahwasanya dari rumah tersebut haknya suami hanya 40%, haknya istri 60%. Maka ketika suami meninggal, yang akan dibagikan dari rumah tersebut hanya 40% saja. Tidak boleh yang 60% haknya istri dibagikan juga, tidak boleh sama sekali. Karena apa? Istri pun akan mendapatkan hak dari harta suami tersebut. Intinya ikhwan wa akhwati, harta milik mayit ini manakala dia usahakan, mau itu suami istri, ini milik dia, maka ini yang akan dibagikan ketika ia meninggal. Manakala milik suaminya atau milik istrinya, itu pula yang akan dibagikan ketika ia meninggal. Tidak ada namanya harta bersama. Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia ini ada namanya harta bersama atau namanya harta gonogini. Tetapi dalam Islam tidak ada namanya harta bersama atau harta gonogini. Harta selama itu miliknya, dia usahakan, maka ini yang akan menjadi harta warisan untuk ahli warisnya manakala ia meninggal. Jadi itu yang kedua apa? Harta ini wajib milik si mayit. Jadi pisahkan mana itu harta suami, mana itu harta istri. Atau misalnya jangan juga hartanya bapaknya diikut bawa-bawa, tidak boleh. Kalau bapaknya masih hidup nggak boleh nggak boleh diikuti juga kepada harta warisan yang ada. Toib. Kalau misalnya contoh harta bawaan ini harta yang dari ayah sama kakeknya, selama memang itu milik mutlak si mayit, walaupun belum dibagikan, tetap ketika nanti sudah jatuh kepada si mayit harus dibagikan kepada ahli waris yang ada. Jadi sekali lagi anak tekankan, tidak ada namanya harta bawaan, tidak ada namanya harta bersama atau harta gonogini yang dihasilkan setelah pernikahan. Dalam Islam selama itu harta miliknya, milik si mayit, maka wajib jatuh kepada ahli waris yang ada. Toib. Yang selanjutnya adalah tidak tercampur dengan milik orang lain. Yang tadi sudah Anda jelaskan, pisahkan. Mana miliknya si fulan, miliknya si fulan, pisahkan. Yang penting jelas yang dibagikan adalah hartanya si mayit. Toib. Yang selanjutnya ikhwan wa akhwati, rukun waris itu ada 3. Rukun waris ada 3. Tanpa 3 ini tidak akan pernah terjadi yang namanya harta atau pembagian harta warisan. Toib, yang pertama adalah pewaris, atau dalam bahasa Arab dikatakan muwaris. Artinya apa pewaris ini? Orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki, nyata, atau secara hukmi, diputuskan oleh pengadilan. Secara nyata ini gimana? Kita memiliki kedua orang tua yang dia meninggal di hadapan kita. Kita melihat jenazahnya, kita ikut menyolatkan, kita membantunya sampai dimasukkan ke liang lahat. Maka kita secara nyata tahu bahwasanya dia sudah meninggal.
Lalu bagaimana kalau misalnya secara hukmi, secara pengadilan yang memutuskan, misalnya contoh ada orang yang hilang, ada satu orang misalnya merantau kemana, ke Amerika atau ke Australia atau misalnya ke Papua atau ke Sulawesi misalnya. Subhanallah sudah bertahun, 10 tahun, 20 tahun kok tidak kembali-kembali. Wallahu alam apakah dia masih dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal. Maka ini ada pembahasannya. Ya, nanti insya Allah dalam pembahasan insya Allah mungkin di level yang kedua ya. Ini hak waris orang yang meninggal atau orang hilang. Jadi hak waris orang hilang itu ada pembahasannya yang khusus. Tetapi ana singgung secara sedikit, manakala hakim sudah memutuskan bahwasanya orang ini sudah meninggal, ada istilah kasarnya surat wafat atau surat meninggal ya. Nah, itu sudah bisa dikatakan orang itu pun sudah meninggal. Baik. Yang selanjutnya ahli waris atau dalam bahasa Arab dikatakan waris. Al-waris. Jadi ahli waris ini apa? Ahli waris orang yang berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Jadi itu yang kedua rukunnya. Tanpa ada dua ini tidak akan ada yang namanya pembagian harta warisan. Dan yang ketiga yang terakhir ikhwan wa akhwati adalah hakul maurus atau harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Harta ini dalam bahasa Arab ada dua. Ada disebutkan at-tarikah. At-tarikah ini harta yang ditinggalkan oleh si mayit mulai dari dia meninggal. Jadi belum dibagikan apa? Belum dibayar untuk pengurusan jenazah, belum pula dibayarkan untuk hutang, belum pula dibayarkan untuk apa atau ditunaikannya wasiat yang ada. Itu dikatakan at-tarikah, harta yang ditinggalkan oleh si mayit pas waktu dia meninggal, maka itu dikatakan at-tarikah. Sedangkan al-irth, harta warisan, harta yang ada setelah pengurusan jenazah, setelah dibayarkannya hutang dan setelah ditunaikannya wasiat ya. Jadi ada at-tarikah, ada al-irth. Maka tanpa ketiga ini, tanpa ada pewaris, tanpa ada ahli waris, tanpa ada hak waris atau harta warisan, tidak akan pernah bisa terjadi yang namanya pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan yang tadi sudah Anda jelaskan di awal, apapun itu, mau berbentuk tanah, mau berbentuk kontrakan, mau berbentuk rumah, mau berbentuk cincin, jam tangan, uang cash dan lain sebagainya, manakala itu milik mayit, maka silahkan serahkan kepada ahli waris yang ada. Baik. Adapun syarat-syarat waris adalah yang pertama, meninggalnya pewaris secara nyata hakiki dan hukmi atau melalui keputusan pengadilan. Jadi wajib nyata nih. Itu syaratnya. Tanpa kita misalnya ragu, aduh ini meninggal apa enggak, maka tidak bisa yang namanya ada pembagian warisan. Ini salah satu syaratnya. Bahwasanya si mayit memang benar-benar meninggal. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris walaupun hanya sekejap. Anak kasih contoh. Si ayah pewaris mayit meninggal jam 9 pagi. Jam 9 lewat 1 anaknya yang pertama meninggal. Anak yang pertama mendapatkan harta warisan enggak dari ayahnya? Tetap dia mendapatkan. Kenapa demikian? Karena dia masuk ke dalam syarat-syaratnya apa? Warisan. Walaupun dia meninggal, nanti haknya dia diberikan kepada ahli waris yang ada. Kalau dia ada istri dan anaknya, silahkan berikan kepada istri dan anaknya. Kalau dia belum menikah, maka berikan kepada saudara-saudara yang ada. Jadi yang kedua apa? Hidupnya ahli waris walaupun hanya sekejap. Makanya lihat ikhwan wa akhwati, dibutuhkan yang namanya keilmuan dalam kedokteran. Kenapa? Kalau misalnya maaf ada orang yang misalnya kecelakaan tahu-tahu meninggal yang ada di dalam mobil tersebut. Biasanya kalau ilmu kedokteran dengan ilmu yang ada dia bisa menentukan, bisa memprediksi bahwasanya yang meninggal terlebih dahulu adalah si fulan, yang meninggal terlebih dahulu adalah si fulan. Maka dibutuhkan yang namanya apa? Ilmu kedokteran dalam pembahasan ilmu waris ini. Kecuali kalau misalnya tidak bisa ditentukan, misalnya maaf ini jasadnya bisa ketahuan setelah 3 hari, misalnya tenggelam baru ketahuan, sedangkan tidak ada satu dokter pun yang bisa misalnya maaf
Oh ini lebih dahulu si fulan, tidak bisa. Maka dua-duanya dianggap apa? Tidak saling mewarisi. Misalnya ada anak dan bapak di bawah. Ketika kecelakaan masuk ke dalam jurang atau masuk ke dalam laut, meninggal 3 hari berikutnya diketemukan jasadnya, tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka kalau misalnya tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, dianggap dua-duanya tidak saling mewarisi. Silahkan berikan harta-hartanya kepada ahli waris yang ada. Tetapi kalau misalnya dokter mengatakan yang meninggal si fulan, ayahnya misalnya. Kenapa? Karena dilihat dari jasadnya dia lebih membusuk dibandingkan jasad anaknya. Maka anaknya secara otomatis menjadi ahli waris terlebih dahulu untuk siapa? Untuk ayahnya. Baik, jadi yang kedua ini hidupnya ahli waris walaupun hanya sekejap. Yang ketiga, syarat-syarat waris adalah mengetahui jalur kekerabatan dan warisan. Jadi ketahui ketika ditinggalkan si fulan statusnya sebagai apa? Apakah benar dia sebagai anak aslinya? Apakah dia benar sebagai saudaranya? Jadi ini yang namanya mengetahui jalur kekerabatan dan jalur warisan. Harta warisan pun sama. Ini benar nggak harta warisannya? Jangan sampai akhirnya hartanya orang masuk ke dalam harta warisan tersebut. Jadi ini 3 syarat yang wajib ditunaikan. Baik. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab waris. Jadi warisan ini pun sama, ada sebabnya. Tanpa sebab ini pun maka tidak akan pernah sah pembagian harta warisannya. Taib, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah hubungan nasab atau kekerabatan. Misalnya ada ayah dengan anak laki-lakinya, ada saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, ada ayah, ada kakek, ada keponakan, ada sepupu. Ini apa? Dari jalur kekerabatan. Ini sebab-sebabnya. Yang kedua adalah pernikahan yang sah. Walaupun pernikahan tidak di KUA, tidak memiliki buku nikah, selama sah menurut syariah Islam, maka ini salah satu sebab warisan. Tetapi ikhwan semuanya, kalau misalnya asal-asalan semacam nikah kontrak, ini tidak benar secara syariat Islam. Walaupun dia ada anak, maka anaknya tidak akan saling mewarisi dengan ayahnya. Dianggap apa? Dianggap sebagai anak zina. Anak zina ini hanya akan saling mewarisi dengan ibunya saja. Misalnya contoh, sering terjadi di Indonesia. Misalnya hamil terlebih dahulu, agar menutupi malunya maka cepat-cepat dinikahi. Secara syariat Islam, pendapat yang kuat itu tidak dibenarkan. Tunggu dulu sampai dia melahirkan, setelah itu silahkan dinikahi. Maka si anak zina tersebut jatuhnya dinasabkan hanya kepada ibunya saja, tidak dinasabkan kepada si ayahnya. Jadi kalaupun ayahnya meninggal, si anak zina tersebut tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah mewarisi dari harta ayahnya, walaupun itu memang hasil dari biologisnya. Tetapi anak zina, atau dikatakan terjemahannya bahasa Indonesia ini anak haram, tapi anaknya tidak haram, cuma hanya istilah saja ya, anak zina atau anak haram. Dia hanya saling mewarisi dengan siapa? Dengan ibunya saja. Ya, taib, itu sebab-sebabnya pernikahan yang sah. Pernikahan yang tidak sah ini bukan merupakan sebab-sebabnya waris. Taib, yang selanjutnya adalah memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak ini salah satu dari sebab-sebabnya waris. Misalnya ada budak yang dibebaskan oleh tuannya atau sama siapapun juga misalnya. Lalu ketika orang yang dibebaskan tersebut dia meninggal, dia tidak memiliki ahli waris satupun juga. Maka hartanya diberikan kepada siapa? Maka hartanya diberikan kepada orang yang memerdekakan dia. Misalnya contoh, kita mengetahui kan, Bilal bin Abi Rabah dibebaskan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau misalnya Bilal ketika itu misalnya dia meninggal, lalu tidak memiliki ahli waris satupun juga, maka selama waktu itu ada Abu Bakar, maka hartanya Bilal buat siapa? Buat Abu Bakar. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya budak dibebaskan oleh tuannya atau siapapun juga, lalu dia meninggal, tidak meninggalkan satupun dari ahli waris yang ada, yang 25 orang, maka hartanya ini untuk orang yang membebaskannya. Tetapi sekali lagi, sekarang ini yang namanya perbudakan sudah tidak ada lagi. Dan namanya perbudakan tidak ada lagi. Baik.
Yang selanjutnya adalah penggugur atau penghalang waris. Penghalang waris pun sama, ada 3. Yang pertama adalah pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan di sini? Pembunuhan di sini adalah apabila ahli waris membunuh pewaris. Maka secara syariat Islam ia tidak menjadi ahli waris atau mahrum. Dia diharamkan untuk mendapatkan harta warisan dari siapa? Dari ayahnya, dari pewaris tersebut. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari An-Nasa'i, laisa lil qatil minal mirasi syai', bahwasanya seorang pembunuh tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun juga dari harta warisan. Maka ada dalam kaidah manista jala asyai' qabla awanihi uqiba bihirmanih. Ini kaidah dalam usul fiqh dan dipakai dalam pembahasan tentang pembunuhan di sini. Siapa saja yang mempercepat sebelum datangnya masa tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang ada dalamnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkannya. Jadi tidak boleh, misalnya maaf, anak-anak biar cepat-cepat mendapatkan harta warisan dari ayahnya dibunuh terlebih dahulu. Maka secara syariat Islam anak tersebut haram mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Ini masuk apa? Penghalang atau penggugur harta warisan. Memang di kalangan para a'immatul arba'ah, 4 imam ini memang terjadi perbedaan pendapat bagaimana jenis pembunuhannya. Apakah pembunuhan yang tidak sengaja pun tetap masuk ke dalamnya? Ana tidak membahas tentang khilaf-khilaf karena banyak sekali khilaf-khilafnya. Kayak model contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini beliau mengatakan apapun jenis pembunuhannya, bahkan dalam rangka mengkisos had, misalnya contoh di Saudi ini ada namanya hukum kisos. Kalau misalnya ada si fulan sebagai anak yang akan dia mengisos bapaknya yang sudah melakukan pembunuhan atau apapun juga, maka kata Imam Syafi'i, anak yang membunuhnya walaupun itu menegakkan kebenaran, menegakkan kisos atau had, maka ketika dia melakukan kepada ayahnya, dia tidak akan pernah mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Dia termasuk apa? Ke dalam penggugur atau penghalang warisan. Ada juga kata Imam Abu Hanifah, selama pembunuhan tersebut menyebabkan dia wajib membayar diat, wajib baginya kisos, maka itu sudah termasuk penghalang dan penggugurnya. Kalau misalnya ada namanya amad itu apa? Secara sengaja. Ada sibdul amad hampir sama dengan sengaja misalnya. Jadi ada perbedaan khilaf-khilaf, tetapi jumhur ulama, dan ini yang dipegang juga oleh Imam Ahmad bin Hambal, selama memang pembunuhan ini karena atas dasar ketidaksukaan, atas dasar misalnya kebencian, permusuhan, maka ini yang wajib atau ini yang masuk ke dalam penghalang atau penggugur harta warisan. Tetapi kalau misalnya membunuhnya ini karena membela diri, itu tidak termasuk. Kalau misalnya membunuhnya ini karena apa? Karena melaksanakan had atau kisos, maka ini pun tidak termasuk, wallahu alam. Tapi insya Allah nanti akan kita bahaskan pada level yang ketiga mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dalam pembahasan ilmu waris ini ya. Perbedaan pendapat-pendapatnya terutama di ijma' sahabah, dan yang satu lagi pada perbedaan 4 madhab itu. Baik. Yang selanjutnya adalah penggugurnya perbedaan agama, ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin, berbeda agama. Karena la yarisul muslim al kafiro walal kafiro muslim. Orang muslim tidak saling mewarisi orang muslim, tidak mewarisi orang kafir. Begitu juga orang kafir tidak mewarisi muslim. Jadi manakala berbeda agama, si ayah misalnya agamanya muslim, si anak agamanya Kristen, pamannya agamanya Islam, maka jatuhnya bukan ke anaknya. Kenapa? Karena ia berbeda agama. Jatuhnya harta si ayah kepada pamannya. Karena apa? Sama-sama satu agama. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya ayahnya Kristen, anaknya Muslim, itu pun tidak saling mewarisi. Walaupun nanti ada khilaf, kalau misalnya Muslim
anaknya, ayahnya Nasrani, apakah ia mendapatkan atau tidak? Ini ada khilaf, tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan pada waktu level ketiga ya. Taib, itu ikhtilafuddin. Dan yang ketiga adalah masalah perbudakan. Kita ketahui bahwasanya budak ini milik siapa? Milik tuannya. Jadi budak ini tidak akan pernah mewarisi, tidak akan pernah mendapatkan warisan. Dia tidak akan pernah hartanya dia mewariskan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena yang namanya budak hartanya itu milik tuannya. Begitu juga ketika dia mendapatkan dari orang lain, maka harta tersebut pun akan jatuh kepada tuannya. Tetapi sekali lagi, pada masa sekarang ini tidak ada yang namanya perbudakan. Baik, yang selanjutnya ikhwan wa akhwati, urutan warisan. Ya, urutan warisan yang pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud ini ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti. Ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti ini siapa aja? Misalnya anak kasih contoh, kayak suami dan istri, dia tuh mendapatkan bagian yang pasti. Suami mendapatkan 1/2 apabila tidak ada anak si mayit tersebut, dan dia mendapatkan 1/4 apabila si mayit tersebut memiliki anak. Lalu selanjutnya istri mendapatkan 1/4 apabila si mayit tidak memiliki anak, dan istri mendapatkan 1/8 apabila si mayit memiliki anak. Maka 1/4, 1/2, 1/8 ini yang disebutkan ashabul furud, bagian-bagian yang pasti. Maka itu urutannya. Yang pertama apa? Ashabul furud. Yang kedua asobah. Asobah ini bagian lunak, bagian yang tidak pasti. Lalu yang selanjutnya adalah ashaburun. Kalau misalnya dalam permasalahan lalu ada sisa saham, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ashabul furud, kecuali zauzain. Suami dan istri tidak akan pernah mendapatkan kelebihan atau sisa dari saham yang ada. Insya Allah ini akan kita jelaskan pada level yang kedua. Tetapi di akhir level ini, level pemula, kita akan kasih gambaran besar. Apa sih yang dimaksudkan dengan ron? Apa yang dimaksudkan dengan awal? Tetapi secara pendalamannya kita akan jelaskan pada level selanjutnya, level yang kedua, takmili. Taib. Yang selanjutnya adalah yang ketiga tadi, pemberian kepada ashabul furud. Yang ketiga, mewarisi kepada kerabat. Kerabat ini ada kerabat yang dekat, tetapi dia bukan sebagai ahli waris. Kenapa demikian? Karena memang ahli waris ini hanya 25 saja. 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Selain itu maka bukan masuk ke dalam ahli waris yang ada. Anak kasih contoh, ada cucu, sama-sama cucu. Ada cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak laki-laki dia adalah ahli waris, tetapi cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Itu anak kasih contoh. Maka dia masuknya apa? Masuknya ke dalam kerabat dekat. Kalau 25 ini tidak ada sama sekali, maka silahkan berikan kepada kerabat tersebut. Maka dalam istilah Arabnya adalah dzawil arham. Ya, itu 4. Baik. Untuk pembahasan yang anak kaji dalam baik yang level di level pertama, baik pada angkatan pertama sampai angkatan kelima, ana menggunakan metode syajaratul miros. Jadi alhamdulillah yang peserta itu sudah ana berikan semua materi-materinya. Syajaratul miros yang ana lihat ini yang paling mudah difahami buat pemula. Jadi sangat mudah sekali sistemnya syajaratul miros. Yang pertama misalnya ada mayit, di bawahnya mayit ini ada anak, di bawahnya anak ini ada lagi cucu. Di bagian atas yang disebutkan dengan aslul waris ada namanya ayah, ada namanya ibu, ada yang namanya kakek, ada yang namanya nenek. Begitu juga di sebelah kanan ada namanya saudara laki-laki, saudara perempuan, baik kandung, baik seayah, baik seibu. Ada anaknya, yaitu keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah. Lalu di sebelahnya pun sama, ada namanya paman kandung, paman seayah. Anaknya berarti sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki seayah. Maka syajaratul miros yang ana buatkan, tapi insya Allah nanti bagi teman-teman Facebook yang tidak
atau yang tidak masuk ya dalam grup, nanti Ana akan kasih juga gambarnya, fotonya biar Ana masukkan. Ini loh gambarannya syajaratul miras atau pohon waris. Karena Ana ngelihat setelah Ana belajar dengan beberapa masyayikh baik yang di Indonesia atau di luar negeri, Ana ngelihat pohon waris ini yang paling mudah untuk apa? Untuk bisa diterapkan, untuk bisa memulai bagi pemula yang akan belajar ilmu waris ini. Baik, ikhwan wa akhwati, ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 15 ya. Sedangkan dari golongan perempuan ada 10. Baik, yang 15 ini siapa saja? Yang 15 ini yang pertama adalah anak laki-laki. Yang pertama anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Perhatikan, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan seterusnya. Maksudnya dan seterusnya apa? Berarti cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu apa? Di bawahnya cicit misalnya apa? Itu yang namanya seterusnya. Dan seterusnya itu maksudnya. Jadi dari keturunan laki-laki itu sebagai ahli waris. Yang kedua adalah ayah. Yang keempat, yang ketiga tadi ayah. Yang keempat siapa? Kakek. Kakek ini apa? Kakek ini ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ayahnya ibu, kakek juga sama, tapi bukan masuk ahli waris. Masuknya apa? Masuknya zawil arham. Ya, masuknya apa? Masuknya zawil arham. Jadi ayahnya ayahnya apa? Itu yang disebutkan dengan kakek. Toib, yang selanjutnya siapa? Yang selanjutnya adalah saudara laki-laki kandung yang kelima. Saudara laki-laki kandung. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Yang selanjutnya saudara laki-laki seibu. Lalu saudara, tadi udah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Yang selanjutnya adalah keponakan. Keponakan laki-laki kandung. Jadi perhatikan, keponakan laki-laki kandung ini keponakan dari saudara laki-laki kandung. Jadi anaknya saudara laki-laki kandung. Kalau anaknya perempuan kandung ahli waris bukan sama sekali. Jadi apa? Keponakan laki-laki kandung maksudnya anak dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kalau anak perempuan bukan juga sama ahli waris. Yang selanjutnya, keponakan laki-laki seayah maksudnya apa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ini yang menjadi ahli waris. Lalu anaknya saudara seibu ahli waris bukan sama sekali. Baik. Yang selanjutnya, paman kandung. Paman kandung ini saudara ayahnya si mayit, berarti saudaranya ini saudara kandung. Paman kandung. Paman seayah. Paman seayah berarti saudara dengan ayahnya si mayit, tetapi hanya saudara seayah saja, beda ibunya. Maka ini yang menjadi ahli waris. Lalu paman yang dari ibu, paman yang dari jalur ibu ahli waris bukan semuanya. Jadi paman yang dimaksudkan adalah kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya amun ini apa? Saudaranya ayah. Sedangkan kholun saudaranya ibu. Nah, yang dikatakan di sini adalah yang menjadi ahli waris saudara laki-laki ayah si mayit. Maka dikatakanlah paman kandung, paman seayah. Nah, berarti anaknya paman kandung apa? Sepupu laki-laki kandung. Maka sepupu laki-laki kandung itu yang dimaksudkan apa? Anak laki-laki dari paman kandung si mayit. Begitu juga anak dari paman seayah, dikatakanlah sepupu laki-laki seayah. Yang dimaksudkannya adalah anak laki-laki dari paman seayah si mayit, ya. Setelah itu yang terakhir adalah mu'tik. Mu'tik ini apa? Orang laki-laki yang memerdekakan budak. Maka anak laki-laki yang memerdekakan budak, ketika ini kan memang sudah tidak ada ya pembudakan. Tapi kalau misalnya terjadi lagi, maka ketika tidak ada ahli waris sama sekali, yang akan mendapatkannya adalah mu'tik, yang membebaskan si budak. Itu 15 dari
ahli waris laki-laki. Sedangkan dari ahli waris perempuan yang pertama, oh ya satu lagi zauja. Zauj ini adalah suami ya, suami lupa. Suami dan yang tadi sudah Ana sebutkan. Lalu yang selanjutnya yang 10 orang, yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan si mayit ya. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Lihat, cucu perempuan dari anak laki-laki bukan dari anak perempuan. Bahkan anak cucu laki-laki dari anak perempuan pun bukan merupakan ahli waris, tapi dia masuk ke dalam kerabat dekat atau dzawil arham. Jadi ahli waris ini cucu perempuan dari anak laki-laki atau ke bawahnya dan seterusnya. Maksudnya apa? Cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Di bawahnya lagi apa? Intinya apa? Jalurnya dia, nasabnya dia hanya kepada nasab laki-laki, bukan nasab anak perempuan, ya. Taib, itu yang 2. Terus yang selanjutnya adalah ibu. Setelah ibu, nenek. Nah, kalau nenek ini baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Jadi ibunya ayah, ibunya nenek, dua-duanya merupakan ahli waris. Tapi kalau tadi kakek hanya ayahnya ayah saja. Ayahnya ibu bukan ahli waris. Dia masuknya dzawil arham. Yang selanjutnya ukhtun syaqiqah atau saudara perempuan kandung. Lalu saudara perempuan seayah. Maksudnya seayah ini apa? Dengan si mayit, dia sama satu ayah beda ibu. Kalau saudara perempuan seibu, dia satu ibu beda ayahnya. Misalnya ketika belum nikah sama ayahnya, si ibu ini sudah menikah sama yang lain lagi misalnya. Dia memiliki anak, maka dengan anak tersebut dia menjadi apa? Saudara seibu. Kenapa? Karena ibunya sama, ayahnya berbeda kayak begitu. Nah, terus yang selanjutnya istri ya, istri sama mu'tikoh. Mu'tikoh ini apa? Saudara perempuan yang memerdekakan si mayit. Jadi ikhwan wa akhwati, ada 25 orang, 15-nya dari golongan laki-laki, 10-nya dari golongan wanita. Maka silahkan nanti insya Allah bagi teman-teman FB yang tidak gabung dengan grup kita, nanti kita akan kasih ya gambarannya. Tapi yang di peserta silahkan benar-benar memahami benar mana ahli waris yang Allah dan Rasulnya sudah atur, yang 25 tersebut. Karena ini menjadi asas. Dan pada pelajaran pemula ini kita ini akan membahas apa? Akan membahas kondisi-kondisi ahli waris yang 25 orang tersebut. Kalau kita sudah memahami, insya Allah buat melangkah, bahkan bisa anak katakan kalau antum semuanya sudah menguasai, sudah mengetahui, bisa menghitung dari bagan yang sudah anak berikan, bahkan kalau di grup, maka insya Allah untuk melaksanakan atau ada yang tanya antum menyelesaikan pun insya Allah antum sudah siap. Kalau sudah menguasai, memahami ahli waris, kondisi-kondisinya yang 20 orang tersebut. Baik. Yang selanjutnya bagian-bagian ahli waris, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian ahli waris ini ada 2, tetapi ana tambahkan satu lagi dengan hajm. Jadi yang pertama ini ada namanya al-farad, tapi kan ada urutannya. Ada namanya ashabul furud. Maka bentuk-bentuk waris ini yang pertama apa? Yang pertama adalah farad, bagian yang pasti. Yang kedua adalah asobah. Asobah ini apa? Bagian yang lunak, yang tidak pasti. Kayak model misalnya anak laki-laki. Dalam Quranul Karim, dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwasanya Allah mewasiatkan kepada kalian anak-anak, yusikumu fi lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwasanya bagiannya laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Tidak dijelaskan bahwasanya bagiannya 1/3 kah, 1/4 kah, 1/6 kah, tidak dijelaskan sama sekali. Tetapi apa? Tetapi hanya dikatakan sisanya. Maka disinilah yang disebutkan asobah. Asobah ini yang namanya bagian lunak atau bagian yang tidak pasti.
Farad artinya bagian yang pasti, asobah namanya bagian lunak atau bagian tidak pasti kebalikannya. Nanti kita akan jelaskan pembagiannya itu apa saja dan apa saja yang ada ahli waris di dalamnya. Insya Allah kita akan jelaskan. Dan yang satu lagi yang anak tambahkan adalah al-hajab. Hajab ini artinya apa? Penghalang. Jadi ada yang saling menghalangi. Misalnya si mayit meninggalkan anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Maka saudara laki-laki kandung ini terhalangi walaupun dia sebagai ahli waris, tetapi dia terhalangi karena keberadaannya siapa? Anak laki-laki. Baik. Yang selanjutnya ikhwan, masalah farad akan kita jelaskan. Farad ini adalah bagian yang pasti. Bahkan al-furudul muqaddarah fi kitabillah, bagian yang pasti yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah setengah, yang kedua adalah 1/4, yang ketiga adalah 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, dan yang keenam 1/6. Jadi ada 6 al-furudul muqaddarah fi kitabillah yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Itu ada 6, tidak akan jauh, tidak akan keluar dari yang namanya 6 angka ini. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Jadi ada 6, tidak akan jauh. Nanti kita membahas soal-soal pun tidak akan jauh dari 6 ini. Hanya 6 saja. Sisanya adalah asobah. Nanti akan dibagi. Apakah asobah bil goer, apakah asobah binafsi, apakah asobah ma'al goer. Baik. Itu al-furudul muqaddarah fi kitabillah ya. Kalau di bagian itu sudah ana jelaskan bahwasanya siapa saja sih yang mendapatkan bagian yang pasti, yang jelas suami dan istri. Lalu ada anak perempuan, cucu perempuan, ada namanya saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Lalu ada yang namanya ibu, ada namanya ayah, ada namanya kakek, ada yang namanya nenek. Ya itu semuanya apa? Yang mendapatkan al-furudul muqaddarah bagian-bagian yang pasti. So kita akan nanti jelaskan secara mendetail ketika kita masuk pada bagian ayah, pada bagian ibu, pada bagian suami atau pada bagian istri. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam apa? Pembahasan tentang asobah. Tapi ikhwan wa akhwati silahkan dilihat bagi peserta angkatan keempat. Asobah ini bagian yang lunak. Asobah ini terbagi menjadi 2. Ada namanya asobah nasabiyah, ada namanya asobah sababiyah. Kalau nasabiyah ini artinya apa? Asobah yang memang karena adanya kekerabatan. Kalau sababiyah alasannya karena memerdekakan budak. Jadi kalau nasabiyah itu karena kekerabatan, misalnya anak sama bapak, cucu sama kakek, saudara dengan saudara, itu namanya apa? Nasabiyah. Karena apa? Karena kekerabatan. Sedangkan sababiyah karena ada sebab. Apa sebabnya? Karena memerdekakan budak. Baik. Jadi ada namanya asobah sababiyah, ada namanya asobah nasabiyah. Kayak tadi ada mu'tik-mu'tikoh, dia mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena adanya pembebasan budak ya. Sedangkan nasabiyah ini karena jalur kekerabatan. Maka asobah nasabiyah terbagi menjadi 3. Ada namanya asobah binafsih, ada namanya asobah bil goir, ada namanya asobah ma'al goir. Kita akan jelaskan satu persatu. Asobah binafsih ini apa? Ahli waris yang dia dengan sendiri mendapatkan dan nasabnya tidak tercampur dengan perempuan. Misalnya contoh, ada orang meninggal, ayah dan ibu ini meninggal, dia hanya meninggalkan 1 saja anak laki-laki atau 2 anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini dia mendapatkan asobah binafsi. Kenapa? Karena tidak tercampur dengan perempuan, tidak ada anak perempuannya. Maka hartanya apa? Diberikan. Kalau dia 1 maka sepenuhnya milik dia. Tapi kalau dia berdua maka silahkan bagikan setengah-setengah. Tapi kalau misalnya ada anak perempuan, maka di sini dikatakan sebagai asobah bil goir. Apa? Qaidahnya lidzakari mislu hadil unsayain. Kalau misalnya sudah masuk di dalamnya ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka kaidah laki-laki 2 bagian daripada bagian wanita berlaku di sini.
Tapi kalau misalnya semuanya laki-laki, ya silahkan bagikan secara merata. Kalau misalnya laki-lakinya ada 3, berarti masing-masing mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tetapi kalau misalnya ada anak perempuan, maka bagian laki-laki wajib 2 kali bagian daripada perempuan. Misalnya ayah meninggal, hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka untuk anak laki-laki dapatnya berapa? 2/3. Karena apa? Dia dapat 2 bagian daripada si anak perempuan. Anak perempuan dapat berapa? 1/3. Maka disinilah yang disebutkan dengan asobah bil goer. Asobah bil goer ini ada 4. Anak laki-laki ketemu dengan anak perempuan, cucu laki-laki ketemu dengan cucu perempuan, saudara laki-laki kandung ketemu dengan saudara perempuan kandung, dan yang terakhir saudara perempuan seayah ketemu dengan saudara perempuan seayah. Kalau mereka bertemu dalam satu masalah, maka berlaku kaidah 2 bagian untuk yang laki-laki, 1 bagian untuk yang perempuan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 176. Baik, itu yang namanya asobah bil goer, yaitu pembagian kedua dari asobah nasabiyah. Sedangkan yang terakhir, ikhwan wa akhwati, namanya asobah ma'al goer. Asobah ma'al goer ini dia menjadi asobah karena apa? Karena ada ahli waris yang lainnya. Ini hanya terjadi pada 2 ahli waris saja. Terjadi pada saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Mereka berdua mendapatkan asobah ma'al goer dengan apa? Dengan keberadaan saudara atau anak perempuan, furu perempuan dari jalur wanita, ya. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan, ada cucu perempuan ketemu dengan saudara perempuan kandung atau ketemu dengan saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan kandung atau seayah dia mendapatkan asobah ma'al goer. Dia mendapatkan asobah karena apa? Karena ketemu dengan furu keturunan waris, tapi hanya dari jalur wanita saja. Karena kalau misalnya masuk ke jalur laki-laki, dia akan terhalang. Insya Allah nanti ketika kita masuk ke dalam pembahasan saudara perempuan kandung atau seayah, kita akan jelaskan secara mendetail kenapa dia mendapatkan sebagai asobah ma'al goer, ya. Tapi sekarang hanya sebagai gambaran saja. Baik. Adapun mengenai asobah binafsi, asobah binafsi ini ada tingkatannya, bahkan terbagi menjadi yang namanya 4 golongan. Ada yang namanya al-bunuwah. Bunuwah ini dari golongan anak, termasuk anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang kedua al-ubuwah. Ubuwah ini apa? Dari golongannya usul, bapak, ada ayah, ada kakek, dan seterusnya. Lalu yang ketiga al-uhuwah. Uhuwah ini apa? Semua termasuk saudara, termasuk anak-anaknya dari saudara. Ada yang namanya apa? Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, ada keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah. Jadi ini apa? Yang masuk ke dalam asobah binafsi. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya al-umumah. Umumah ini apa? Golongannya paman. Ada paman kandung, ada paman seayah, anaknya mereka berarti sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki seayah, dan seterusnya. Baik. Berarti yang 4 ini ada yang namanya bunuah, ubuwah, uhuwah, dan umumah. Mereka ini saling apa? Kalau misalnya yang pertama akan menghalangi yang kedua, yang kedua menghalangi yang ketiga, yang ketiga menghalangi yang keempat. Berarti yang anak laki-laki otomatis akan apa? Asobahnya dia akan menghalangi dari yang ayah. Kalau ketemu ayah dengan anak laki-laki, otomatis jatuhnya asobah ini kepada siapa? Kepada anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih dekat. Makanya ada kaidah. Yang pertama itu harus dilihat dari jihahnya. Kalau jihahnya sama, tinggal dilihat derajatnya. Mana derajatnya? Anak laki-laki sama cucu lebih gede mana? Lebih dekat mana kepada mayit? Otomatis lebih dekat anak. Maka si cucu akan terhalangi. Yang pertama dilihat dari jihadnya. Apakah bunuah, ubuwah, uhuwah, atau umumah. Yang kedua dilihat dari derajatnya. Dilihat derajatnya. Ini derajatnya anak atau sama cucu, ayah atau sama kakek, keponakan atau sama dengan saudara. Maka dilihat derajatnya.
derajat yang paling dekat dia akan menghalangi derajat yang paling bawah. Kalau misalnya jihadnya sama, derajatnya sama, maka dilihat dari kuatnya kekerabatan tersebut. Yang kandung akan menghalangi yang seayah, kayak begitu ya. So di materi sudah kita jelaskan mengenai metode tarjih ya dalam asobah. Tapi ikhwan, dalam masalah asobah ini ada poin-poin catatan penting. Yang pertama adalah ahli waris ini yang mendapatkan asobah atau disebut juga yang namanya sisa, baik asobah binafsi, asobah bil goyer atau asobah ma'al goyer, maka dia akan mewarisi setelah ashabul furud. Misalnya ashabul furudnya ada suami sama istri, silahkan berikan dulu untuk suami dan untuk istri. Sisanya baru diberikan kepada asobah yang ada. Itu poin yang pertama catatannya. Yang kedua, apabila ashabul furud tidak meninggalkan sisa sama sekali, berarti asobah tidak akan pernah mendapatkan harta warisan. Yang namanya asobah ini sisa. Kalau ada diberikan, tidak ada ya tidak diberikan. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, apabila tidak ada ashabul furudnya, maka harta warisannya akan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan asobah. Dan yang terakhir, asobah dibagikan teratur sesuai dengan kerabatan tadi. Dilihat dulu dari jihadnya, dilihat dulu dari yang namanya derajatnya, dan dilihat dulu dari kekerabatannya ya. Itu mengenai apa? Mengenai asobah. Baik, ini yang terakhir ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hajab atau tentang penghalang waris. Hajab ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hajab bil wasfi. Yang kedua namanya al-hajab bisyahsi. Al-hajab bisyahsi, al-hajab bil wasfi. Wasfi ini dengan sifat. Tadi sudah Anda jelaskan mengenai penghalang atau penggugur warisan. Maka inilah yang disebutkan dengan apa? Yang disebutkan dengan al-hajab bil wasfi. Kalau dia pembunuh, kalau dia berbeda agama, kalau dia seorang budak, maka yang tiga ini masuk ke dalam pembahasan al-hajab bil wasfi. Tidak akan pernah dia mendapatkan harta warisan. Maka dia pun dikatakan sebagai mahrum. Kenapa mahrum? Karena dia diharamkan dari pembagian harta warisnya. Adanya dia sama kayak tidak ada, tidak mempengaruhi pula kepada bagian-bagian yang lainnya. Berbeda dengan al-hajab bisyahsi, menghalangi karena adanya orang. Anak kasih contoh, misalnya ada ayah dan ada kakek. Kakek ini akan terhalangi oleh keberadaannya ayah. Kenapa demikian? Karena ayah lebih dekat kepada si mayit dibandingkan si kakek. Maka dia ini terhalang. Berarti apa? Sama sekali tidak mendapatkan. Tetapi ada pula suami, dia mendapatkan 1/2 apabila istrinya yang meninggal tidak memiliki anak. Tetapi kalau misalnya si istri memiliki anak, suami bukan mendapatkan 1/2, tetapi dia mendapatkan 1/4. Lihat, dari 1/4 ke 1/2 kepada 1/4 itu apa? Ada pengurangan. Maka disinilah yang disebutkan dengan al-hajab. Ada namanya hajab bisyahs, ini terbagi menjadi dua. Ada namanya al-hajab nukson, ada namanya hajab hirman. Ya, kalau hirman ini berarti dia tidak mendapatkan apa-apa, maka disebutkanlah mahjub, terhalang. Tetapi hajib nukson itu hanya berkurang saja. Dari 1/8, dari 1/4 menjadi 1/8. Dari 1/2 menjadi 1/4. Begitu juga ibu misalnya. Ibu nih kalau ada anak dapatnya 1/6. Tetapi kalau tidak ada anak mendapatkan 1/3. Berarti perubahan dari 1/3 menuju 1/6 ini kan ada selisihnya setengah hilang. Maka inilah yang disebutkan dengan apa? Dengan hajab nukson, ya. Jadi itu ada 3 bentuk, sebenarnya 2 yang banyak mungkin kita dapati dalam buku-buku, terutama buku-buku maroji ini dalam bahasa Arab ya. Ada namanya farad bagian yang pasti, ada yang namanya asobah bagian lunak yang tidak pasti, tetapi ana tambahkan al-hajab karena dalam pembagian harta warisan dalam kondisi-kondisi ahli waris yang ada 25 tersebut tidak akan jauh dari yang namanya 3. Kalau dia tidak mendapatkan bagian yang pasti, yang 6 tersebut, baik 1/2, 1/4, 1/8,
2/3, 1/3, atau 1/6, atau dia mendapatkan asobah, bagian yang lunak yang tidak pasti, atau dia akan terhalang. Jadi tidak akan jauh dari yang namanya tiga tersebut. Tapi ikhwan wa akhwati, alhamdulillah ini sudah mau 1,5 jam ya. Kita sudah membahas tentang pertemuan yang kedua ini mengenai dasar-dasar ilmu waris. Insya Allah nanti pertemuan yang ketiga minggu depan ini mungkin yang insya Allah bakal lebih seru dan tapi membutuhkan fokus yang lebih lagi. Kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam hitung-hitungan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi anak katakan yang paling pinter, atau mungkin dia ketika SD-nya, SMP-nya, SMA-nya pinter matematika, insya Allah ini akan memudahkan, membantu dia untuk memahami atau untuk menghitung atau untuk melatih diri dalam pembahasan ilmu waris yang ada. Karena ini banyak dengan rumus-rumus ya, rumus-rumus caranya begini, caranya demikian. Maka kalau misalnya matematikanya bagus, insya Allah ini akan memudahkan antum semuanya untuk mempelajari tentang ilmu waris ini. Tapi ikhwan wa akhwati, hanya kasih waktu 5 menit saja ya, karena udah pas 1,5 jam. Silahkan bagi yang mau bertanya bisa diisi di kolom komentar, atau kalau misalnya mau privasi silahkan bagi yang tidak berteman di WhatsApp di grup kita yang angkatan kelima, silahkan antum langsung saja dipesan ke ana ya. Insya Allah nanti ana akan jawab pada waktu ana memiliki waktu senggang. Begitu juga buat peserta, kalau ada yang mau menanyakan silahkan tanyakan, tidak perlu malu di grup ya. Insya Allah setiap pertanyaan kita pun akan men-share-nya. Baik. Silahkan bagi yang mau ditanyakan, silahkan. Ada waktu mungkin berapa? 5 menit ya. Setelah itu kita akan tutup. Dan insya Allah pada minggu berikutnya kita akan membahas tentang kondisi bagian ahli waris, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak laki-laki, baik itu anak perempuan. Baik. Ada yang bertanya nih dari Pak Satria Putra Utama. Hutang zakat Ustadz tadi gimana menghitungnya? Taib. Yang namanya hutang zakat ikhwan semuanya, misalnya contoh, si mayit ini dia memiliki nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus di Universitas Fulan, saya akan memberikan sumbangan 100 juta misalnya contoh. Kemana? Ke DKM Masjid Al-Falah. Maka ketika sudah terjadi dia masuk, lalu nazarnya ini belum dia tunaikan. Ketika dia meninggal, wajib bagi ahli warisnya menunaikan nazar tersebut. Apa? 100 juta silahkan berikan kemana? Ke dalam DKM Masjid Al-Falah tersebut. Atau misalnya dia zakat, dia sudah masuk 1 haul. Misalnya contoh, dia ini memiliki uang 200 juta. 200 juta ini apa? Sudah jelas masuk ke nisabnya ya. Lalu itu uang 200 juta sudah genap 1 tahun. Misalnya genap 1 tahunnya pada hari Senin. Berarti apa? Pada hari Senin wajib baginya mengeluarkan zakat 2,5%. Subhanallah, karena dianya lalai, pada hari Selasa atau Rabu dia ini meninggal. Belum menyelesaikan, belum menunaikan zakat yang dibebankan, yang diwajibkan kepadanya. Berarti apa? Sebelum dibagikannya harta warisan tersebut, keluarkan terlebih dahulu 2,5% dari harta 200 juta yang sudah masuk nisab dan sudah masuk 1 haul 1 tahun. Ya begitu ya. Ya. So jelas ya, siapa? Pak Satrian. Jadi hutang zakat mal ini, kalau misalnya sudah genap 1 tahun, sudah masuk nisabnya, lalu dia ini karena lalai, lalu dia tidak menunaikan zakatnya tersebut, maka wajib baginya ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris yang ada. Berarti apa? Oh, ini karena lalai. Harusnya sudah menunaikan zakat, tetapi karena lalai akhirnya dia meninggal dunia. Dan ini subhanallah banyak sekali orang yang tidak paham. Kadang bingung, saya ini sudah masuk, sudah diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat atau tidak. Bahkan ada yang saking lalainya bertahun-tahun dia tidak pernah sama sekali menunaikan zakat. Padahal hartanya banyak. Bukan harta yang dia golangkan, tidak, tetapi harta yang menggenap dia tidak sama sekali pergunakan. Padahal selama sudah masuk hitungan nisab 85 gram emas,
kalau setara nilainya lalu dia tidak pergunakan, dia simpan misalnya maaf di bank dan lain sebagainya, maka wajib dikeluarkan. Karena apa? Ini merupakan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subhanallah kita mengetahui bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau di awal waktu menjadi khalifah, beliau memerangi apa? Orang-orang yang tidak mau membayar pajak, membayar zakat. Bayangkan, membayar zakat beliau perangi. Karena apa? Ini merupakan apa? Salah satu dari rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Jadi wajib zakat ini. Ini tidak boleh main-main, akan diminta pertanggungjawabannya. Padahal lihat subhanallah bagaimana Allah ini melalui lisannya Rasulullah katakan, mana kosomin malin sodaqah. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Jadi harta yang kita zakatkan sebagai pembersih mungkin nih. Ketika kita bermuamalah dengan orang, ada nih harta-harta, mungkin harta-harta yang ya istilahnya mungkin nama juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Ada harta mungkin yang masuk, yang bukan hak atau subhat dan lain sebagainya. Maka fungsinya zakat ini buat membersihkan harta-harta kita. Jadi wajib bagi kita, ikhwan semuanya, untuk memperhatikan kita ini sudah wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Kalau misalnya belum masuk satu haul, itu tidak ada kewajibannya. Jadi kalau misalnya belum masuk satu haul, beda 4-5 hari, itu tidak ada kewajiban untuk apa? Mengeluarkan zakat. Yang namanya zakat itu syaratnya apa? Pertama, nisab masuk 85 gram. Kalau misalnya hitungannya emas, lalu dia masuk satu haul. Kalau memang sudah masuk satu haul, wajib baginya mengeluarkan zakat. Kalau misalnya tidak masuk atau belum genap satu haul, maka tidak ada kewajiban buat mengeluarkan zakat. Tapi ikhwan wa akhwati, ini sudah 1,5 jam berlalu ya. Tapi ini aja mungkin yang bisa anak sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang pribadi Anda sendiri. Insyaallah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.